Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Dengan saya, Yaktifa Dwi Purnama dari SMA Negeri 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Berikut KI 3 dan KI 4 untuk materi hakikat ilmu kimia. Untuk KD 3.1, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Selain itu, ada KD untuk keterampilan, KD 4.1, yaitu menghasilkan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Baik, pada tema hakikat ilmu kimia ini, kita akan belajar tentang kimia di sekitar kita, kimia bagian dari IPA, apa saja yang dipelajari dalam kimia, hubungan kimia dengan ilmu lain, metode ilmiah, serta pengantar ke laboratorium. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar? Let's go! Untuk topik yang pertama, kimia di sekitar kita. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa semua benda-benda ini sangat familiar bagi kita semua. Ada serat pakaian, ya, produk kecantikan, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau, serta berbagai zat dalam ayam goreng, ya. Ini semua sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian bahwa ini semua merupakan contoh kimia di sekitar kita? Loh, bagaimana bisa? Mari kita akan pelajari lebih dalam lagi. Oke, di topik yang kedua ada kimia bagian dari IPA. Pada saat kalian semua SMP, kalian mendapatkan pembelajaran kimia itu di dalam mapel IPA, ya. Di dalam IPA itu sudah mencakup fisika, kimia, biologi. Namun di SMA, semua ini sudah dipecah lagi agar kalian bisa mempelajarinya lebih detail dan lebih dalam. Nah, apa saja yang dipelajari dalam kimia? Pertama, di dalam mapel kimia, kita akan belajar tentang susunan dan struktur materi, perubahan materi, sifat materi, serta energi yang menyertai perubahan materi itu sendiri. Susunan dan struktur materi. Materi terbagi menjadi dua. Yang pertama, zat tunggal, dan yang kedua, campuran. Zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa, sementara campuran dibagi menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Berikut merupakan contoh dari materi. Zat tunggal dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Contoh unsur di sini adalah emas murni, sementara contoh senyawa adalah garam. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Sementara senyawa zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat. Ya, jadi unsur tidak dapat diuraikan lagi, sementara senyawa bisa. Dengan kata lain, senyawa ini merupakan gabungan dari unsur. Untuk emas murni, lambang unsurnya adalah Au atau aurum. Sementara garam, lambang unsurnya adalah NaCl. NaCl adalah campuran dari natrium Na dengan klor Cl.
Kemudian, di sini ada contoh campuran. Contoh campuran berupa koloid yaitu susu. Contoh campuran yang berupa larutan ada cairan infus, dan contoh campuran yang berupa suspensi adalah air dan kopi. Dari gambar itu air dan kopi, meskipun tertulis air dan pasir, boleh. Apa yang membedakan ketiga campuran ini? Campuran ini berbeda dari ukuran partikel. Ukuran partikel larutan lebih kecil daripada ukuran partikel koloid dan lebih kecil dari ukuran partikel suspensi. Untuk campuran, kita akan bahas di kelas 11. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sifat materi. Di sini ada gambar arang juga intan. Intan dan arang sama-sama tersusun dari atom karbon. Namun, mengapa sifat keduanya sangat berbeda? Begitu ya. Jadi ternyata arang dan intan ini sama-sama berasal dari satu jenis unsur, yaitu karbon. Namun, tampilannya saja sudah berbeda. Kekerasannya juga berbeda. Intan itu sangat keras, sementara arang cukup rapuh. Ini terjadi karena perbedaan sifat dari materi itu sendiri. Lanjut, kita akan bahas tentang perubahan materi. Perubahan materi dibagi dua, menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika, tidak ada perubahan zat. Sementara pada perubahan kimia terdapat perubahan zat atau terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika adalah air membeku. Air membeku. Air yang awalnya cair H2O liquid berubah menjadi air es H2O solid. Masih tetap sama-sama H2O. Tidak ada yang berubah, hanya wujudnya saja yang berubah. Begitu juga dengan es batu yang mencair, yang awalnya H2O solid menjadi H2O liquid. Berbeda sekali dengan perubahan kimia. Contohnya di sini ada perkaratan besi. Perkaratan besi ini sudah berbeda sifatnya. Besi yang berkarat tidak lagi sama dengan besi yang semula, yang belum berkarat. Besi yang belum berkarat itu Fe ditambah oksigen ya. Kemudian jadi Fe2O3, besi yang berkarat. Terbentuk zat baru di sini, sehingga disebut sebagai perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yaitu roti yang berjamur. Kalian juga bisa melihat di sekitar kita, itu banyak sekali contoh perubahan kimia. Misalnya, susu yang menjadi asam, nasi yang membusuk atau basi, dan lain-lain. Pada pembelajaran kimia, kita juga akan menemui materi tentang energi yang menyertai perubahan materi. Kita bisa lihat di sini ada gambar seseorang yang sedang menggoreng, ya. Nah, menggoreng membutuhkan energi. Peleburan besi membutuhkan energi. Namun, air membeku melepaskan energi. Ini akan kita pelajari semuanya di mapel kimia. Hubungan kimia dengan ilmu lain. Kimia ini banyak sekali kaitannya dengan ilmu lain. Misal, dengan farmasi, kedokteran, ekologi, metalurgi, arkeologi, serta pertanian. Berikut contoh-contoh aplikasi kimia dalam berbagai ilmu.
Pada bidang farmasi, kimia diaplikasikan dengan pembuatan obat-obatan. Dalam bidang pertanian, ada pestisida. Kemudian pada bidang metalurgi, itu ada peleburan besi. Pada bidang arkeologi, penentuan umur fosil. Sementara di bidang kedokteran, ada cairan infus. Ini semua bisa kita ketahui dengan mempelajari, bisa kita buat dan kita pahami dengan mempelajari ilmu kimia. Pada pembelajaran kimia juga, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Cara kerja untuk menerapkan metode ilmiah ini dinamakan kerja ilmiah. Untuk tahap-tahap metode ilmiah adalah: pertama, merumuskan masalah, menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, maka dilakukan eksperimen atau percobaan. Hasil eksperimen dianalisis datanya, dari data kita akan dapat membuat sebuah kesimpulan. Kita juga mempelajari pengantar ke laboratorium. Di sini kita akan belajar, kita akan melihat satu persatu alat-alat kimia. Misal, di sini ada gambar biuret, gelas ukur, pipet tetes, dan gelas kimia. Selain itu, alat-alat dalam praktikum kimia ada gelas Erlenmeyer, Bunsen, dan neraca analitik. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau K3. Ini ada simbol-simbol kimia. Kalau ini adalah simbol oksidator, mudah terbakar, ya, eksplosif, mudah meledak, beracun, berbahaya, menyebabkan iritasi, korosif, dan ada juga lambang atau simbol yang menjelaskan bahwa itu berbahaya bagi lingkungan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika menggunakan alat atau bahan tersebut. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung materi. Ada kuis untuk kalian semua. Tuliskan 3 manfaat ilmu kimia yang dapat ditemukan di sekitar Anda. Silahkan tulis atau diketik, nanti tugasnya dikumpulkan melalui Google Drive yang akan saya bagikan di dalam Google Classroom masing-masing. Oke, tugas yang kedua yaitu jelaskan rancangan metode ilmiah jika judul eksperimennya adalah pengaruh suhu terhadap pembusukan makanan. Tugas ini boleh kalian lakukan atau kerjakan dalam waktu 1 minggu. Minggu depan ketika pembelajaran kimia, kita akan bahas bersama-sama. Baik, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.